Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep bihun goreng putih untuk buka puasa. Rasanya enak banget, ini lebih gurih dibandingkan versi kecap. Karena bihun goreng ini menonjolkan cita rasa orisinil bumbu dasar, bawang-bawangan, dan aroma udang kering yang kuat tanpa tertutup manisnya kecap. Ini saya makan pakai nasi anget sama ayam goreng. Udah ini luar biasa nikmat untuk menu buka puasa. Yuk langsung aja kita simak bareng-bareng resep bihun goreng putih lebih gurih di video ini. Namun sebelumnya tetap ya bantu dukung channel ini berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Pertama siapkan bihun, gunakan bihun jagung ya, jangan yang bihun beras karena jenis bihun jagung ini teksturnya lebih kenyal dan tidak mudah hancur setelah matang. Bihunnya saya pakai 1 keping tapi besar ya kepingannya ini. Bihunnya tidak perlu direbus dengan air mendidih ya teman-teman, ini kan kita bikin bihun goreng. Cukup disiram dengan air panas, dalam hal ini air termos aja ya teman-teman. Karena kalau pakai air mendidih nanti terlalu lembek, terlalu berair dan bihun gorengnya nanti akan cepat basi ketika ditumis. Lalu untuk air panasnya seberapa banyak dikira-kira aja sampai airnya itu menutupi semua bagian bihun. Kemudian berapa lama merendamnya? 2-3 menit cukup ya teman-teman. Namun jika teman-teman merendam dengan air dingin itu lebih lama, butuh 5-10 menit. Jika sudah didiamkan 2-3 menit, segera untuk ditiriskan ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mau menambahkan saus tiram boleh ditambahkan di tahap ini. Sisihkan bihunnya, kita siapkan bahan yang lain, ada 20 gram kobis atau kol dipotong-potong tipis atau sesuai selera. 1 buah telur, ini semuanya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Lalu ada daun-daunannya, saya pakai 4 batang cesim, boleh teman-teman tambahkan dengan seledri ataupun daun bawang. Diiris-iris kurang lebih 4 cm, kemudian 1 wortel diiris korek api atau tipis menyerong juga boleh. Kemudian ini adalah bumbu kunci ya, siapkan 1 sendok teh udang rebon. Ini udang rebonnya sudah saya cuci bersih dengan air mengalir. Udang rebon yang sudah dicuci bersih ini wajib disangrai agar aroma amis dari udang rebonnya ini hilang dan memunculkan aroma gurih harum yang khas dari udang rebon. Sangrai dengan api paling kecil hingga tekstur dari udang rebonnya menjadi lebih kering, lebih ringan, lebih rapuh. Sehingga nanti akan lebih mudah dihaluskan ya, baik diulek ataupun di blender. Nah, kurang lebih seperti ini saya rasa udah cukup. Nah, setelah diangkat dalam keadaan panas-panas, ini langsung kita haluskan ya, jangan menunggu dingin. Nanti kalau udah dingin akan lebih susah dihaluskan. Ini saya tambahkan 3 cabai rawit merah, 1 bawang putih, 1 bawang merah, dan 1 buah kemiri. Dan 1/4 sendok makan merica butiran. Ini 1/4-nya sendok makan ya, bukan 1/4 sendok teh. Jadi lumayan banyak. Semua bumbu ini dihaluskan hingga benar-benar halus. Tidak perlu menambahkan tomat ya teman-teman, karena tomat itu akan menimbulkan rasa asam dan memunculkan warna merah yang akan mengubah karakter dari si bihun goreng putih ini. Karakter utama dari bihun goreng putih ini adalah gurih, asin, dan aroma bawang-bawangan yang orisinil. Panaskan minyak secukupnya. Secukupnya itu berapa ya? Ini saya pakai 1 sendok makan minyak. Kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Dengan api sedang cenderung kecil, kita wajib masak bumbu ini sampai benar-benar tanak ya, sampai benar-benar matang, karena tadi kemirinya kita pakai kemiri mentah, bukan kemiri yang disangrai. Jadi biar tidak ada bau mentah dari si kemiri ini. Jika sudah matang, sudah pecah minyak, kita ketepikan bumbunya, kemudian kita ceplok 1 telurnya. Biarkan bagian bawah si telur ini kokoh terlebih dahulu, baru nanti kita orak-arik. Teman-teman juga bisa menambahkan sosis, bakso, ataupun apa tuh ya, jamur begitu ya. Jamur kuping biasanya dipakai untuk bihun goreng putih. Nah, ini telurnya udah kokoh, udah bisa kita orak-arik. Untuk besarannya orak-arik tergantung ya, selera mau dibikin orak-ariknya besar atau kecil-kecil. Jika sudah, kita gabungkan lagi dengan bumbu tadi. Beri air biar nggak gosong.
Airnya secara bertahap, ini saya beri 100 ml terlebih dahulu. Lalu kita masukkan bahan yang lebih lama matangnya. Dalam hal ini saya masukkan terlebih dahulu wortelnya. Wortel masuk, jika teman-teman masak wortel dalam jumlah banyak, alangkah baiknya masaknya sambil ditutup ya pancinya, biar cepat matang wortelnya. Ini airnya kurang, saya akan tambahkan 20 ml lagi airnya, jadi total air yang saya gunakan adalah 120 ml air. Aduk-aduk, biarkan ini mendidih sampai wortelnya matang. Nah, jika sudah mendidih, kita tambahkan seasoningnya. Ini seasoningnya ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh penuh gula pasir, jangan dikurangi ya, karena ini tidak pakai kecap, jadi gula pasirnya harus 1 sendok teh penuh. Kemudian penyedap setengah sendok teh, bisa pakai Royco atau Masako, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika rasanya udah sesuai, kita masukkan kubis. Biarkan kubisnya ini sampai layu dan biarkan airnya mendidih. Penting untuk diingat bahwa rasa ini harus benar-benar sesuai sebelum bihunnya masuk. Jadi jangan sampai bihunnya udah masuk, kita menambahkan kurang asin, tambahkan garam, kurang manis, kita tambahkan gula. Jadi akhirnya ngebolak-balik si bihun gorengnya ini. Juga untuk menghindari rasa yang tidak merata. Jadi kalau rasanya itu sudah pas di awal sebelum bihun masuk, sudah dipastikan tuh rasanya merata. Terakhir kita masukkan bahan ijo-ijoannya, cesim. Kalau teman-teman pakai daun bawang atau seledri, dimasukkan di tahap akhir ya. Kita aduk perlahan agar bihunnya itu tidak hancur, dan kita masak sampai cesimnya ini layu ya teman-teman. Dalam tahap ini boleh apinya dibesarkan agar airnya itu cepat terserap habis. Kita masak sampai bihunnya matang, ditandai dengan tekstur bihun itu menjadi kering, tekstur bihun tidak berair atau tidak benyek ya. Bisa dilihat di permukaan wajan ya, kalau udah mau matang tuh permukaan wajannya agak-agak lengket. Bisa juga teman-teman tambahkan cabai yang warna hijau ya, cabai yang biasa kita makan gorengan itu ditambahkan untuk pemanis gitu. Nah, ini saya rasa udah cukup, bihunnya udah kering, bisa langsung kita angkat, kelihatan pinggirannya. Ini bisa langsung disajikan ya, satu resep ini jadi 2 piring teman-teman, lumayan banyak ya. Terima kasih banyak ya sudah masak bareng Meli hari ini. Semoga resep bihun goreng putih untuk buka puasa yang lebih gurih ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.